merupakan konsep yang sering kita dengar, namun seringkali membuat kita bingung dalam memahaminya. Inner child bukanlah orang dewasa yang bersikap kanak-kanakan. Inner child merujuk pada childlike, aspek yang berada di alam bawah sadar kita. Inner child merefleksikan bagaimana pengalaman kita di waktu kecil dengan berbagai aspek, baik positif maupun negatif. Berbagai kebutuhan kita di masa kecil yang tidak terpenuhi, berbagai emosi di masa kecil yang berusaha kita tekan, kepolosan, antusiasme, kreativitas seorang anak kecil ada di dalam diri kita. Mengenali inner child yang terluka. Luka yang dialami inner child dapat timbul dari pengalaman menyakitkan saat ia kecil, seperti kekerasan, diabaikan oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya, atau terlalu dikontrol orang tua. Bila dibiarkan dan tidak diatasi, pengalaman tersebut dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Cara mendeteksi inner child. Yang pertama, suasana hati yang tidak stabil. Yang kedua, rendahnya harga diri seseorang. Yang ketiga, cenderung emosional. Yang keempat, kurang bisa membedakan antara serius dan bercanda. Yang kelima, memiliki masalah identitas. Yang keenam, berperilaku obsesif, baik pasif atau agresif. Yang ketujuh, menjadi seorang pemberontak atau penindas. Yang kedelapan, berbohong berlebihan. Yang kesembilan, menjadi sosok yang terlalu kompetitif. Yang kesepuluh, memiliki masalah komitmen. Yang terakhir, ketergantungan pada berbagai hal yang buruk. Cara mengobati inner child kita yang terluka. Yang pertama, sadari keberadaannya. Perlu bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam diri kita ada anak kecil yang terluka dan butuh didengarkan. Terima apapun keadaan inner child kita sekarang dan mencoba merangkulnya dengan kata-kata penuh perhatian. Yang kedua, dengarkan inner child kita dan coba berkomunikasi dengannya. Kita perlu menyisihkan waktu untuk berdialog dengan diri kita versi kanak-kanak, bahwa kita telah dewasa dan hidup di masa kini. Jangan lupa untuk meminta maaf atas apapun yang terjadi pada masa lampau. Yakinlah bahwa kita sekarang sudah aman, kita sudah diterima dan dicintai. Yang ketiga, renungkan dan tenangkan diri. Tidak apa untuk mencari waktu sendiri dan menenangkan diri. Mencoba untuk memvalidasi semua perasaan yang kita alami, entah itu marah, sedih, bingung, kesepian, atau senang. Menyadari bahwa semua perasaan itu nyata adanya dan kita dapat mengatasinya. Yang keempat, mencari bantuan para ahli. Proses berdamai dengan diri sendiri tidaklah mudah. Terkadang, kita tidak mampu melakukannya sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain. Kita dapat mencari bantuan seperti berkonsultasi dengan psikolog agar dapat ditentukan terapi apa yang tepat bagi kita. Ketika inner child kita terluka dan butuh bantuan kita untuk menyembuhkannya, jika kita mampu memahami lukanya dan apa yang dibutuhkannya, kita mungkin bisa memahami penyebab perasaan negatif yang kita alami saat dewasa, yang bisa saja berhubungan dengan inner child kita. Ketika kita berhasil memahaminya, kita akan mengenali diri sendiri dengan baik, menyayangi diri kita dan orang lain, sehingga dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan inner child kita antara lain, yang pertama, bangun kepercayaan. Inner child kita membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk memvalidasi perasaan serta tidak meninggalkannya atau melupakannya, agar ia percaya bahwa kita akan ada untuknya. Yang kedua, validasi, pahami, sadari, dan terima bahwa kita pernah terluka. Luka kita di masa lalu yang mungkin disebabkan oleh orang lain dapat terjadi karena berbagai hal. Boleh jadi, orang yang melukai kita di masa lalu juga pernah terluka.
Jika kita masih menolak dan tidak menerima luka kita di masa lalu, akan sulit untuk berdamai dengan inner child kita. Yang ketiga, validasi perasaan seperti marah, sedih, kesepian, dan perasaan lainnya. Setelah berhasil memvalidasi perasaan kita akan mampu untuk jujur terhadap diri kita dan tidak menutupi diri kita dengan diri yang lain. Saat kita berhasil berdamai dengan perasaan buruk kita mampu keluar dari lingkaran itu dan menjadi diri kita yang sebenarnya. Proses berdamai dengan diri sendiri tidaklah mudah. Terkadang, kita tidak mampu melakukannya sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain. Pengalaman sedih, takut, malu, tertinggal, kesepian, atau luka lainnya yang dialami di masa kecil dan belum terselesaikan dapat berdampak pada kondisi emosional seseorang di masa depan, sehingga menghasilkan perilaku maladaptif yang dapat mengganggu produktivitas serta kefungsian sebagai seorang individu. Jika hal tersebut terjadi dan tidak dapat kita atasi sendiri, penting untuk mencari bantuan seperti berkonsultasi dengan psikolog atau dokter kejiwaan agar dapat ditentukan terapi yang tepat untuk kita.